Guys, kita bersama Ruby. Guys, ternyata di saat acara dua sisi, di situ sepertinya mau terungkap ini bahwasanya kedepannya akan banyak kader dari PDI yang ketangkap akibat kasus Pertamina. Ini seperti dugaan saya, karena video sebelumnya itu menjawab semuanya. Kenapa Ahok nggak menjadi dirut dan kenapa Ahok tiba-tiba diam? Tapi kita bahas dulu nih, dia presnya. Bang Darsam ini mungkin tidak menguasai perundang-undangan. Ada Undang-Undang nomor 5 tahun 1999, ya. Ada Undang nomor 30 tahun 2000. Jadi itu harus dilihat bahwa ada kerahasiaan yang harus dijaga. Tidak bisa dibuka. Karena kalau itu dibuka, terkait aksi korporasi di dalam dan rahasia dagang dapur perusahaan, itu ada dananya. Baik, saya ingin ke Bang Hendar. Jadi itu harus dijaga. Nah, kenapa Ahok sampai sekarang tidak membuka detailnya? Baik. Makanya beliau menyatakan, saya senang kalau dipanggil. Karena di hadapan penegak hukum dia bisa buka-bukaan. Oke, saya malam ini agak terkejut. Ferdinand mengatakan Hendarsam ini nggak paham undang-undang. Menurut saya begitu dari seorang pertanyaannya advokat tadi. nggak paham undang-undang. Tidak semua advokat paham semua undang-undang. Baik, Bang Hendarsam silakan. Ya. Ahok ini tidak bisa menjangkau sampai Patraniaga. Betul nggak yang diomongin? Sebenarnya ada betulnya, ada enggaknya juga. Kan masalah kan kita harus lihat dari aspek politik dan aspek administrasi yang ada di BUMN. Kalau kita ambil contoh ya, kalau dia mau secara progresif dan niatnya ada, contoh aja Pak Mahfud MD, dia mungkin stuck di dalam pada saat kasus Sambo, tapi dengan segala cara, dengan niatnya, ya kan, dengan itikat dia yang kuat, dia bisa kasus Sambo dengan cara yang tidak melalui jalur, dia bisa buka melalui cara-cara yang lain. Itu hal berbeda. Tentang itu Sambo bukan. itu tidak ada rahasia yang harus Sekarang dijaga pertanyaannya di situ. gampang aja. Sekarang gini aja. Dia tinggal telepon dan tinggal WA Pak Jokowi kok. Selesai. Sudah disurati Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi tidak Nggak ada memberikan surat-suratan. waktu. Ini Bagaimana sohib, bos. Bolak-balik WA, Ini sohib. SMS sudah Ya dikirim kan, surat udah. minta waktu Masalahnya bertemu, tapi tidak itu, diberikan. ini masalah itu niat. Niat tuh ada Niatnya sudah jelas Nggak ada berkirim surat. niatnya itu cuma di atas kertas. Ya kan? Niatnya niat formal, bukan niat material. Sebagai itu yang seorang masalahnya. komisaris, dia melaksanakan tugasnya berdasarkan aturan. Oke, sekarang ya saya ambil undang-undang. ke masalah pokoknya sekarang. Oke. Sekarang saya balik lagi sekalian. Ini sebenarnya siapa sih yang buka masalah ini? Pemerintahan Pak Prabowo kan? Ya, Betul kan? Enggak, kejaksaan. Kemudian nanti dulu pemerintahan Pak Prabowo ceki kejaksaan. Mahfud MD sudah mengatakan bahwa tanpa adanya restu Pak Prabowo, kejaksaan tidak akan berani. Ada pernyataan Mahfud MD. Seperti itu ya. Artinya apa? Yang diapresiasi ya harus siapa? Pemerintah Pak Prabowo dan Kejaksaan Agung, berikut juga dengan dirut yang baru. Karena dia membuka pintunya seluas-luasnya. Tahu-tahu nongol nih orang. Tahu-tahu nongol. Saya ini kalau saya tangkap semuanya, saya pecatin semuanya kalau jadi dirut. Kemudian setelah itu ya kan, dia bilang kalau saya jadi dirut, ya kan, saya bisa pecat-pecatin. Saya tangkap semuanya. Ternyata pada saat dia diwawancara dia bilang, saya ini udah jadi dirut, saya nggak mau. Saya pengen main golf aja, pengen santai-santai aja. Jadi itu jadi anomali udah. Baik. Ahok itu integritasnya masalah. Lihat gencernya dari tim PDI. Ini tim PDI guys. Siapa ini orang Batak ini? Ini dulunya Partai Demokrat. Pindah dia ke Partai PDI. Anaknya Banteng sekarang dia. Tipe-tipe yang sama. Ketika ada fakta yang mau terbongkar, yang mau diucapkan, mereka akan getol untuk berusaha untuk menimpali dengan suara-suara mereka supaya nggak jelas omongan dari Hendar Tan tersebut. Ini udah biasa nih. Kas-kasnya PDI. Saya harus jawab. Persamaan Prabowo, sebentar. Ada persamaan Prabowo dengan Ahok soal keluhan ini. Prabowo juga baru mengeluh. Dia bilang dia udah teriak-teriak marah-marah tapi tetap aja korupsi. Jadi berarti Prabowo suruh mundur dong. Oke. Nggak nyambung. Itu jelas-jelas. Nggak nyambung kan? Yang diapresiasi dan mundur apa ini? Ada apa ini? Bang Hendarsam, pertama,
bahwa ini pemberantasan korupsi. Soal siapa yang berantas, kita harus tepuk tangan buat dia. Betul, Jadi, sepakat. nggak penting soal Pak Prabowo, nggak penting soal Pak Ahok, Ini nggak ada nggak penting soal label-labelnya ya. kejaksaan. Iya, Itu yang pertama. jangan dibawa-bawa Saya pemerintah. sepakat dengan masalah itu. Enggak, Tapi jangan. saya tidak ingin ya Yang Anda ini ingin- dijadikan komoditas politik Bukan. oleh pihak-pihak yang ingin menunggangi. menjadikan Justru ini komoditas Anda politik. menjadikan ini Ya kan komoditas gitu. politik. Karena gini, kecuali Mas Eko, kecuali Pak Ahok tidak menjabat sebagai komut. Enggak, Anda Pertamina. menjadikan Kalau beliau di komoditas luar politik itu nggak ada masalah ketika dibuka. bilang- Dia ini posisinya sekarang ini harusnya menjadi Oke. tertuduh. Ahok Oke. tidak Bukan Sebentar, menjadi bicara orang yang tentang menuduh orang. politik. Sebentar. Anda yang Itu membawanya loh. menjadi Nah, politik. Itu dengan dia membawa sorry, politisnya. Prabowo. Makanya yang menjadi pertanyaan saya, ini menggelitik ya buat dengan para menjadi teman-teman yang lain. komoditas Kok politik. dia jadi yang panik Poinnya gitu tangkap. loh. Poinnya Enggak. Kok dia jadi yang panik? Jangan-jangan Tidak ada yang panik, bro. Tidak ada yang panik. Oke, sorry. Kan Tidak itu ada kan yang panik. beliau itu kader dari partai Baik, Bang PDIP. Hendra. Nggak ada yang Banyak panik. orang Pertamina Bang di Eko, Bang PDIP. Dia Satu-satunya- tembak duluan tuh kemana-mana. Satu-satunya Anda yang Saya ulangi ya guys ya, statement yang barusan guys ya, di detik sekian. Sorry. Kan Nggak itu ada kan yang panik. Beliau itu Bener, guys. kader dari partai Baik, Bang PDIP. Hendra. Nggak ada yang Banyak panik. orang Pertamina Bang di Eko, Bang Eko. PDIP. Dia Banyak orang Pertamina di orang PDIP di Pertamina. Ayo lo. Sekali lagi. Sorry. itu kan Oke, panik. beliau itu kader dari partai Baik, Bang PDIP. Hendra. Nggak ada yang Banyak panik. orang Pertamina Bang Eko, di Bang Eko. PDIP. Dia Banyak orang Pertamina itu berpartai di PDIP, mampus. Kita nggak tahu siapa-siapa saja, tapi ini adalah ucapan dari orang yang paham hukum dan juga dia sebenarnya dari partai di Gerindra. Mampus. Lalu apakah kita mempercayakan semuanya kepada Ahok? Itu yang aku bilang guys. Kita biarkan dulu Kejaksaan Agung bekerja secara maksimal karena toh yang membuka itu dia. Yang membongkar itu pertama kali itu Kejaksaan Agung. Kasih wewenang dia. Mau dia panggil atau enggaknya Ahok, itu biarkan wilayah domainnya dari Kejaksaan Agung. Ya, jangan kan mereka kan sedang ingin, yuk panggil Ahok. Ngapain dipanggil? Tahu dia juga katanya nggak tahu tentang korupsi ini waktu dia menjabat jadi komut. Ingat nggak di podcast dia bilang, wilayah Patra Niaga itu adalah wilayah yang lolos dari pengamatan dia. Lu mau ngebongkar apaan kalau lu ngakuin bahwa itu lolos dari pengamatan lu? Makanya biarkan Jaksa Agung bekerja maksimal saat ini tanpa diintervensi oleh ini fans Ahok ini. tembak duluan tuh kemana-mana. Satu-satunya Anda yang harus panik tahu. sekarang adalah Masyarakat harus tahu. Pertamina. Dan Gitu Pertamina yang harus kita selamatkan Oke. sekarang. Sorry. Karena Saya Pertamina sepakat. yang panik. Kita Bang Ferdinand selamatkan gantian, Bang. Tidak ada Sorry. panik. Semua Karena tidak ada yang panik. Yang panik sekarang saya Pertamina. dikatakan kalau Anda, kita selamatkan Pertamina. Oh ya, harus. Tapi kalau nanti ada teman-teman Anda yang ada di PDIP, Penjarakan itu semua, penjara- tidak ada pedulikan Siap, ya? korup. Ya, oke. Tidak ada urusan mau siapa. Oke, Korup. oke. Aduh, aku suka kali. Aku sebenarnya pengen react kemarin. Ternyata pas aku scroll lagi, ada pembahasan itu yang ingin aku ungkapkan, aku naikkan. Kenapa? Kalau ada anggota partai PDIP yang ketangkap karena kasus ini, kau siap ya? Mampus lo. Oke, saya ulangi lagi. Semua Karena tidak ada yang panik. Yang panik sekarang saya Pertamina. dikatakan kalau Anda, kita selamatkan Pertamina. Oh ya, harus. Tapi kalau nanti ada teman-teman Anda yang ada di Mampus, PDIP, Penjarakan itu semua, penjara- tidak ada pedulikan Siap, ya? korup. Ya, oke. Tidak ada urusan mau siapa. Oke, Korup. oke. Tapi Menit Anda tegas, jangan salaman, turut serta. salaman. Salaman. Tapi Anda Atas jangan salaman, turut ya. serta merusak Gitu nama loh. baik Menit Pertamina. tegas. Oke. Bang Eko, Saya silakan. pengen ngomong gini, ini Apa? menjadi komoditas politik ketika Hendarsam minta tepuk tangannya buat Pak Prabowo, tepuk tangan. Enggak, ini kita lagi berantas korupsi. Ahok dalam podcastnya ngomong yang terjadi kan adalah soal bagaimana proses pembelian minyak. Tata kelola. Tata kelolanya. Ahok kemudian mengusulkan, ini loh kalau mau ke LKPP, itu ada usulan dari Ahok. Menurut saya, kalau Pak Prabowo dan pemerintahannya mau serius memberantas korupsi, perhatikan juga usulan ini. Kalau usulan Lakukan ini nggak sekarang. diperhatikan, tetapi Anda kemudian malah menuding-nuding, Oh, artinya nggak ada perubahan. Jadi gini. Iya, Mas Eko. Itu Saya framingnya kan. Enggak sekarang begini. Berani tidak pemerintahan Pak Prabowo merubah mekanisme pengadaan barang jasa di Pertamina. Itu aja.
Berani tidak pemerintahan Pak Prabowo merubah ini sekarang semua? Loh, izin. Tutup belakang. Ya. Berani tidak? Jam 20 tahun yang Bang lalu. Hendersam, kita berikan kesempatan dulu. Berani sekarang Temenannya sendiri. Bilang Baik, Bang Wiryawan, silakan. Abangku, Bang Hendersam izin. 2014 Bang Wiryawan. bisa hal itu sahabat. Izin, Oke. Kandaku. Bang Wiryawan, silakan Bang Wiryawan. Jadi yang perlu kita ketahui hari ini yang berjasa membongkar kasus ini adalah kejaksaan. Ya, sepakat. Itu yang harus publik Berikan apresiasi. Oke. itu yang harus publik pegang sebagai pegangan. Berarti tepuk tangannya ke kejaksaan dong, bukan ke Prabowo ya? Harus ke Pak Prabowo juga. Karena atas restu Pak Prabowo maka kejaksaan Anda berani. yakin itu restu ada? Pasti ada. Pasti ada restu. Zaman Pak Saya izin dulu. Bang Arif. juga ada korupsi yang diberantas. Saya sampaikan sebentar. Saya sampaikan sebentar. Ya. Ahok Jadi ini jangan bukan lihat siapa-siapa cara di dalam berpikirnya. proses penegakan hukum ini gitu loh. Nah, karena Ahok ini tidak bisa menyidik Nggak orang. bisa. Ahok ini tidak bisa. Ya, inilah berbahayanya. Kenapa? Ini video lama itu betul, tapi kenapa aku up? Inilah bahayanya framing yang dilakukan oleh buzzer-buzzer PDI. Eko ini bersama Dennis Regar beserta juga apa itu ya, channel mereka ya, 2045 TV ya. Yang sebelumnya mereka di Cokro TV. Itu kan adalah antek-anteknya PDI. Mereka itu kayak anti banget. Jangan apresiasi Prabowo yang memberantas korupsi. Di momen ini wajib diapresiasi. Kenapa? Mereka itu yang kekeh pengen memframing Indonesia gelap. Indonesia gelap. Dan sekarang ini kayak Pak Prabowo kayak nampar satu-satu muka mereka. Pak. Lewat ini, korupsi di berantas ini. Dan patut diapresiasi. Membuktikan bahwa Indonesia itu bukan Indonesia yang gelap. Menuju terang. Ya, menuju terang yang luar biasa banget. Karena poinnya adalah saat Pak Prabowo membuktikan bahwa korupsi diberantas, maka nanti aku akan ungkap bahwa sedang mempersiapkan hukuman mati bagi koruptor. Ini adalah sinyal bahwa hai kalian para antek-antek PDI, stop memframing Indonesia gelap. Ya, Indonesia itu enggak gelap, enggak terang banget ya betul. Tapi ketika di framing Indonesia gelap, ya aku setuju banget guys. Sekali lagi aku pertegas, Indonesia itu bukan terang banget, setuju. Tapi bukan berarti Indonesia itu Indonesia gelap. Makanya kita patut apresiasi ini. Momen ini momen yang luar biasa banget. Ketika angka-angkanya gila-gilaan kan angka-angkanya kan. Kita pikir 371 triliun yang kasus timah itu yang terbesar. Ini mencengangkan. 1000 triliun. Pantes, aku kayak terluka aja. Pantes. Partai yang miskin misalnya PDI, ya. Partai PDI itu partai yang miskin, guys. Enggak ada mereka punya konglomerat, enggak ada. Kok tiba-tiba mereka bisa punya power seperti sedemikian rupa, bisa buat munas sedemikian rupa. Dari mana itu uangnya? Karena apa? Ingat Partai Demokrat 2009 terbukti kan mereka melakukan korupsi yang besar-besaran yang dilakukan oleh partai mereka untuk supaya survive. Nah, PD ini siapa yang nyokong? Kecuali ya kayak gini-gini cara-caranya. Terbuka 1000 triliun. Iya. Terjawab semua. Karena harus kalian tercengang gitu. Video saya ungkap kemarin. 2009 menterinya adalah 2019 menterinya adalah Rini Sumarno BUMN. Dan yang mengangkat dirutnya adalah dari Rini Sumarno, yaitu orang yang dipilih yang direkomendasikan oleh Mak Banteng. Makanya Ahok gagal menjadi dirut gara-gara ini perbedaan politik ya, saling sandera, saling punya permintaan antara koalisi. Tetapi 2023 udah berbeda. Jokowi sudah melawan Megawati. Tetapi di case itu Jokowi sudah melihat bahwa Ahok ketika dia sudah di PDI, berbeda partai ke PDI, dia sudah disetir oleh Megawati ketika dia menolak menjadi dirut. Ini harus terus saya up ini. Kalaupun saya buat video yang sama terus saya gak akan bosan. Sampai ini harus tersampaikan ya. Ini harus tersampaikan mengenai hal ini, fakta-fakta ini. Jangan sampai kita dibodoh-bodohin oleh orang-orang yang memanipulasi pemberitaan mengenai Pertamina ini guys ya. Sekali lagi kita harus berantas para koruptor, tetapi jangan dimanipulasi dengan segelintir orang yang mencoba untuk memanipulasi pemberitaan. Dan kita akan terus up sampai betul banyak kader PDI yang ketangkap karena korupsi ini. Support terus guys, thank you, bye-bye.